Pemirsa, untuk membahas mengenai siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pilpres 2019 mendatang, sudah hadir narasumber kita di studio saat ini. Saya awali dari Bang Ara Marwar Siari, politisi PDIP. Bang Ara, apa kabar, Bang? Baik. Baik. Kemudian ada Mas Hanta Yuda, Direktur Poltreking hari ini ya, Mas ya? Ya. Baik. Udah lama jadi direktur, bukan baru iya. Biasanya bisa jadi pakar analisa komunikasi politik, jadi tapi hari ini semua politisi. Iya, Poltreking. Dan Mas Ferry Juliantono, politisi Gerindra. Sehat, Mas Ferry? Sehat, alhamdulillah. Baik, abang-abang dan Mas, saya ambil kutipan berikut ini terlebih dahulu. Kita awali dengan begini. Ada kalimat mengatakan, suatu transformasi tidak cukup hanya 5 tahun ketika periodisasi maksimal 10 tahun. Saya rasa sangat fair kita beri kesempatan beliau untuk kembali melanjutkan. Ini adalah pernyataan dari Tuan Guru Bajang untuk memberikan dukungan kepada Pak Jokowi. Ini adalah kalimat dari tim pemenangan dari Pak Prabowo. Tanggapan dari Mas Hanta terlebih dahulu. Ya, hal seperti ini tentu perubahan atau pendataan sikap kan banyak dinamikanya, tetapi harus diakui Pak Zainul Majdi atau TGB ini punya pengaruh. Secara bobot politik beliau ini punya masa, diakui integritasnya, kapabilitasnya, 2 periode jadi gubernur, sedikit atau banyak, menurut saya agak banyak, itu berpengaruh terhadap sikap dia itu, terhadap dukungannya kepada siapapun. Dalam konteks ini penegasannya kepada Pak Jokowi. Tentu ini akan memberikan dampak positif, memberikan insentif secara elektoral kepada Pak Jokowi. Apalagi kita tahu bahwa Pak TGB ini dari kelompok sebelumnya, Mas Ferry ya, di Pak Prabowo, kemudian beliau juga kita tahu sangat kuat ya dalam misalnya secara diametral gerakan 212 dari kelompok Islam seterusnya. Tentu ini memberikan dampak positif, memberikan asupan gizi politik kepada Jokowi dalam konteks ini. Tentu di sisi yang lain saya secara objektif mengatakan tentu ini juga memberikan dampak yang tanda petik ya, pengaruh secara psikologis di pihak sebaliknya. Meskipun sebelumnya juga ada Ali Mokhtar Ngabalin, pun sebaliknya juga ada yang tadinya Anies Baswedan bersama Jokowi, sekarang bersama Pak Prabowo. Jadi di dalam politik kita sangat dinamis hal seperti ini. Tapi yang terbaru ini harus diakui objektif, jangan kemudian sebelumnya dikatakan sangat pro si A, kemudian pindah sini, kemudian salah. Itu adalah pilihan-pilihan politik yang menurut saya mereka memiliki kalkulasi politik yang tentu punya pegangan prinsipnya masing-masing, harus kita hargai. Itu hal yang biasa juga dalam politik begitu ya, Mas Hanta? Iya, kalau sikap politisi betul, karena ada basis, ada bingkai kepentingan politik masing-masing dalam konteks ini, apalagi punya sikap politik. Dan yang terpenting adalah TGB atau siapapun, pilihan politiknya itu, prinsip politiknya itu, dia punya basis. Baik. Nah, yang harus digarisbawahi tadi kan bukan sekedar TGB mengapa mendukung Jokowi. Maksud saya TGB mendukung Jokowi, tapi apa alasan dia mendukung? Pun sebaliknya, kalau ada tokoh yang mendukung Prabowo, mengapa dia mendukung Prabowo? Nah, itu yang harus kita garisbawahi sehingga ada pencerahan kepada publik, dia ada pilihannya, ada pilihan rasional, kalau ada basisnya. Kita garisbawahi secara general apa yang disampaikan TGB adalah masalah periodisasi. Saya ke Mas Ferry terlebih dahulu. Mas, rasanya tidak cukup kalau hanya 5 tahun. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan. Nah, Mas Ferry melihatnya bagaimana? Ya, dengan segala hormat, saya menghormati Pak TGB sebagai tokoh, sebagai kepala daerah yang berhasil, dan kemudian memang mengagetkan pernyataan beliau kemarin, seperti seakan-akan mendukung Pak Joko Widodo untuk 2 periode. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa motivasi atau alasan mendasar seseorang untuk kemudian memiliki preferensi politik atau dukungan itu ada motif atau alasan-alasan yang sifatnya juga bisa yang sangat pragmatis, dan juga karena ada alasan-alasan tertentu yang lainnya. Mudah-mudahan Pak TGB punya keikhlasan untuk menyatakan dukungan seperti itu. Tetapi juga kalau kita lihat ada masalah di internal antara Pak TGB dengan Partai Demokrat. Karena Pak TGB kemudian dengan semua kelebihan beliau ternyata kurang atau belum diakomodasi oleh Partai Demokrat. Dan Partai Demokrat sepertinya memang sudah mutlak memberi dukungannya kepada Mas AHY sebagai figur dari Partai Demokrat yang akan mengikuti kontestasi di Pilpres nanti. Bisa dikatakan
TGB memberikan pesan begitu ya Mas Ferry? Ya, tidak dapat saya dukungan. kurang tahu. Saya kurang tahu, yang lebih tahu Pak TGB sendiri. Betul, gitu. Tetapi bisa jadi alasan mendasar seseorang, Pak TGB. Jadi orang baik, orang soleh itu belum tentu tidak memiliki ambisi. Jadi masalahnya bisa jadi kalau itu yang menjadi alasan mendasarnya, artinya Pak TGB memilih masalah pribadinya dibandingkan dengan konsekuensi yang kemungkinan muncul ketika keputusan yang dilakukan Pak TGB punya implikasi terhadap para fansnya dia atau para pendukungnya dia juga gitu. Baik. Dan ada juga alasan yang lain, misalkan pada saat yang sama kita publik juga mengetahui bahwa beberapa waktu yang lalu Pak TGB juga dipanggil oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ya kita nggak tahu alasannya apa, tetapi bisa jadi Pak TGB, ya tanya Pak TGB sendiri. Tapi saya mau berprasangka baik, menghormati kalau memang itu keputusannya muncul dari keikhlasan Pak TGB. Saya rasa oke-oke aja. Baik. Dan gini saya tambahkan lagi, di NTB menurut saya meskipun Pak Joko Widodo memprioritaskan NTB karena di NTB tahun 2014 Pak Joko Widodo kalah dan kegiatan proyek segala macam. Tetapi pilkada kemarin pilkada gubernur NTB dimenangkan oleh pasangan Zulkifli Mansah dari PKS yang kemungkinan pada 2019 nanti koalisinya dengan kami. Gerindra. Dan oleh karena itu impact atau dampaknya terhadap 2019 saya rasa sih relatif hampir tidak ada. Tidak berdampak. Karena Pak TGB Pernyataan sendiri atau tidak dalam pendukungan itu posisi di dalam kekuasaannya. Baik. Dan tadi pengaruh yang disampaikan oleh Mas Hanta Yuda, betul beliau punya pengaruh. Tetapi apakah kemudian keputusan ini menimbulkan perbedaan pendapat di antara Pak TGB dengan pendukungnya? Baik Mas Ferry, saya ke Bang Arad dengan hal yang sama Bang Arad. Begitu seorang Tuan Guru Bajang menyampaikan itu, pengaruh itu benar sekali. Tidak hanya di pemberitaan, tapi di sosial media juga. Gitu. Ini kabar gembira untuk Pak Jokowi seharusnya ya? Ya, sangat mengembirakan dan mungkin berat buat Mas Ferry dan Gerindra dan Mas Prabowo. Karena betul NTB 2014 kalah ya. Tapi beliau 2 periode 10 tahun ya. Kita tahu pemilihan presiden itu tinggal setahun lagi, dukungan partai penting, tapi dukungan figur-figur yang kuat dan kredibel itu juga sangat penting. Dan kita tahu kepercayaan publik sama Tuan Guru Bajang di NTB sangat tinggi sekali, pendukungnya sangat kuat, sangat militan. Dia juga berhasil membangun di sana. Tidak sembarangan juga, bukan. Saya yakin kita berbeda. Kalau tadi Mas Ferry berikan karena dipanggil KPK, saya yakin dia tidak ada masalah soal hukum, ya kan? Saya berkeyakinan seperti itu, ya. Kemudian juga memang peralihan dukungan banyak sekali, ya, yang tidak begitu mudah diterima oleh Mas Ferry dan teman-temannya seperti Pak Haritanu yang punya RCTI dan Global dan News ini yang 2014 habis-habisan mendukung Pak Prabowo dan kita tahu partainya Perindo bulat mendukung Pak Jokowi. Sebelumnya itu juga ada kasus pemeriksaan di kejaksaan ke Pak Haritanu. Jadi beliau menghubungkan ada pemeriksaan baru mendukung. Publik mengetahui itu dari apa-apa. Memang dari media, dibutuhkan kan? keikhlasan, menerima kenyataan yang tidak mudah itu. Memang berat sih ditinggalkan pendukung-pendukung utama. Ya. Itu membuat kadang-kadang membangun opini publik. Ini ada kaitan dengan hukum dan sebagainya. Merasa ditinggalkan tidak? Jadi ada rangkaian peristiwa sebelumnya yang kemudian itu diikuti juga loh oleh publik. Jadi kalau lihat reaksi di sosial media juga ada yang pro kontra tentang misalkan pernyataan Tuan Guru Bajang tentang kalau Pak Haritanu gimana? Ada juga kaitan itu juga? Saya kan ada rangkaian peristiwa sebelumnya. Saya nggak mengatakan itu kemudian itu, tapi kalau saya ketemu sama Haritanu dia katakan dia betul-betul memilih Pak Jokowi 10 tahun perlu banyak perubahan infrastruktur. Jadi saya yakin kita udah berbeda pendapat lah. Kalau Mas Ferry sama saya tentu pandangannya berbeda. Saya memberi penjelasan yang tapi tentu itu pernyataan yang berat untuk diterima oleh kubunya Pak Prabowo karena memang partai juga ingin lihat yang benar ya, kemudian realitanya dan ingin ada di posisi yang menang. Itu realita politik juga. Surveinya Jokowi dan Prabowo jauh sekali bedanya. Partai juga PD Perjuangan dan Gerindra jauh sekali. Jadi memang ini kenyataan pahit yang harus diterima lah. Begitu. Coba saya ke Mas Hanta untuk melihat hasil survei dari poll tracking sendiri, Mas. Bagaimana
perbandingan atau jarak antara Pak Jokowi dan Ya, Prabowo? kalau memetakan pilpres ada dua hal yang harus kita petakan. Satu, konstelasi partai, karena tidak semua orang bisa mengikuti kontestasi di pilpres 2019, otomatis harus lihat peta perolehan kursinya. Dari peta sekarang kan yang sudah, saya basis data saja, tidak menduga-duga, yang sudah mengumumkan kepada publik, ada 5 partai mendukung Pak Jokowi ya, sebagai petahana. Urutan yang pertama itu Golkar, kemudian P3, setelah P3 menyusul Hanura, setelah Hanura Nasdem, Nasdem PD Perjuangan. Itu total kursinya sekitar 50%. Lalu juga ada partainya Mas Ferry, Gerindra, itu sudah mengusung Pak Prabowo sampai hari ini. Nah, artinya ada 4 partai yang masih ditunggu. Kalau misalnya, tadi Pak Mas Ferry mengatakan PKS selalu bersama Gerindra, meskipun belum ada jaminan, sama juga dengan partai Pak Jokowi, 2 partai ini bisa membuat satu poros, atau ada poros ketiga, Demokrat dengan PKB dan PAN, tetapi sulit sekali. Yang paling mungkin ada 2. Nah, dengan peta konstelasi begini, maka jadi kalau digabung 3 itu 52% di Pak Jokowi, kemudian 28% sisa poros alternatif kalau dia tidak bergabung, PKB katakanlah tidak ke Pak Jokowi, kemudian 20,18% itu Gerindra dan PKS. Nah, tapi kan Caimin misalnya PKB kemungkinan juga ke Pak Jokowi. Jadi itu petanya. Yang kedua, baru kita bicara peta elektoral kandidatnya. Kalau kandidat, survei terakhir Poltreking Indonesia yang kami bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah, secara kredibilitasnya, yang terakhir kami survei itu memang tertinggi petahana, Pak Jokowi di 58%. Kemudian yang terkuat kedua sampai hari penantangnya harus diakui memang Prabowo Subianto, yaitu di angka 33% kalau head to head. Kalau nama-nama lain memang ada muncul, tetapi kalau head to head dengan Pak Jokowi sangat jauh jaraknya, maksimal di 15%. Ada nama Gatot Nurmantio, ada nama Anies Baswedan, dan satu lagi Agus Harimurti Yudhoyono. Baik, Mas Hanta, Bang Ara, dan Mas Ferry, pemilih muda itu cukup besar, para millennials, dan mereka pola pikirnya agak berbeda mungkin dengan kita-kita lah. Lebih sederhana, sampai-sampai mereka mengatakan, kenapa tidak berkoalisi saja antara Jokowi sama Prabowo, selesai semua masalah. Ini tolong dijawab, tapi usai jeda yang satu ini, tetap bersama kami. Pengennya Mas Ara itu.